Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin Bapak Ibu, Bapak Pimpinan, mohon izin untuk pingsan sebentar. Karena terus terang mohon maaf ya, saya itu dulu daftar STAN nggak diterima, sekarang berhadapan dengan teman-teman yang alumni STAN, itulah kurang ajar. Ya ini kurang ajar, jadi saya tuh agak-agak tremor nih, dredeg nih. Dia ketemu teman-teman orang-orang yang pintar, ya Allah, gitu ya. Kalau Mbak Bin itu teman satu kelas saya, dia tahu saya itu lulus SMA 1 Klaten, saya SD 1 Klaten ngekos, SMP 1 Klaten Subur, SMA 1 Klaten. Jadi SD 1, SMP 1, SMA 1. Jadi terus konsisten 1. Lulus SMA 1 itu ranking 4 saya itu. Dari bawah. Satu kelas. Sekarang berhadapan dengan teman-teman yang dari STAN. Ya Allah, itu ini cobaan, salah satu cobaan terbesar di hidup saya. Ya, terus sangat Pak Sugiyana yang telah memberikan kesempatan ke saya, Bapak Ibu Pimpinan KPPN Klaten, luar biasa antusiasnya dalam hari ini. Ada acara gathering, ya tidak semua instansi ada, swasta pun, kalau swasta wajib ya, swasta itu wajib, swasta itu ada 40 jam kerja setiap tahun, itu untuk kapasiti building. Jadi perusahaan swasta itu aturan kementerian seperti itu, ya, sama aja, ya itu sama. Jadi bisa eksternal, bisa internal. Ya, betul. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Izinkan saya ngobrol, ini sharing aja tentang komunikasi. Sekarang ada satu pertanyaan, komunikasi itu apa? Menurut saya, komunikasi itu apa? Saya panggil Mbak aja aja, karena kita seumuran, jadi seumuran. Komunikasi itu apa? Bertukar gagasan. Abot Mbak. Bertukar gagasan itu abot. Karena apa? Tidak mikir, benar nggak? Ngomong-ngomong. Komunikasi itu ibaratnya apa? Sederhananya itu tentang cerita. Tengok cerita, benar nggak? Komunikasi kan? Coba misalkan Bapak Ibu, misalkan Pak Sugiyana, kalau sebagai Kepala KPPN Klaten, nimbali Bapak Ibu di ruangannya. Ya kan? Yuk, Bapak Ibu, KPPN Klaten, staf KPPN Klaten, kita berdiskusi. Kira-kira apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu semua? Wah, ini mikir gawean, apa tuh? Aku kok paling diseneni. Ono masalah apa tuh ini? Aku mau salah apa? Pak Sugiyana belum ngendiko apapun, kita sudah mikir dosa-dosa kita, kan gitu? Bener nggak? Apa roket atlet mau nyatet dilapor kayak gitu kan? Iya. Kita diskusi, itu kan frase atau diksi yang berat ya. Jadi kadang-kadang kita harus berstrategi bagaimana membuat sesuatu yang berat itu menjadi sesuatu yang sederhana. Jadi gini, kebetulan saya berpengalamannya di bidang sales marketing, distribution, kemudian bisnis proses di industri manufaktur. Ketemunya, mohon maaf, ada pada level pendidikan tinggi dan ada pada level pendidikan rendah. Setuju ya? Pada level manajerial kita ketemu orang-orang yang berpendidikan tinggi dan punya pengalaman yang tinggi, dan pada level bagian bawah kita ketemu dengan teman-teman yang mungkin pendidikannya tidak lebih baik dibanding teman-teman yang level manajerial. Apakah kita akan mengatakan atau menyampaikan sesuatu gagasan itu dengan cara yang sama? Tidak. Kalau itu kita lakukan nggak nyambung. Kalau itu kita lakukan nggak nyambung. Misalkan begini, saya dulu punya tim, saya pernah di manufaktur, saya punya tim driver. Nah ini driver, kemudian security dan sebagainya. Kalau saya menggunakan bahasa, yuk kita meeting jam sekian, ya, kita meeting jam sekian, bingung mereka. Kami menggunakan bahasa-bahasa untuk level manager teknis, nggak nyambung mereka. Bahasa mereka adalah bahasa woyo-woyo. Ya kan? Bahasa Denny Caknan, Happy Asmara, lebih nyambung. Karena apa? Tujuan kita kan bagaimana lawan bicara kita itu menjalankan pekerjaan apa yang kita inginkan, benar ya? Kalau tujuannya itu, maka apa? Cara menyampaikan adalah proses.
Kalau itu proses, maka apa? Jangan pernah isi DKW sepeda motor kita atau L2S kita dengan pertama. Karena apa? Boros. Jangan bunuh nyamuk dengan M16, overkill. Ya, artinya apa? Kita harus empan-papan. Komunikasi adalah empan-papan. Komunikasi itu bukan masalah benar atau salah, tetapi kebenaran dalam komunikasi itu adalah tujuan kita tercapai. Tantangan komunikasi utama apa? Kira-kira tantangan komunikasi utama? Beda frekuensi, benar sekali. Nggak nyambung. Kalau kita ketemu driver, mohon maaf ya, driver truk saya, truk perusahaan kami, bukan saya ya, truk perusahaan kami itu kan Trans Jakarta, Trans Jawa, kemudian Trans Sumatera, kirim barang dan sebagainya kan. Mereka bekerja lapangan. Bahasanya bahasa Koreanan kan. Bahasanya kan bahasa lapangan, dia bukan bahasa kantoran. Ketika kita ketemu dengan mereka, kita gunakan bahasa mereka tanpa meninggalkan adab. Penting ya? Tanpa meninggalkan adab. Tata krama penting, tetapi pilihan kata harus relevan. Pilihan kata harus relevan. Kita berbicara dengan siapapun, tujuannya tercapai, lawan bicara kita satu frekuensi, tapi apa? Tanpa meninggalkan adab. Itu penting. Pilihan kata sederhana lebih penting. Maka apa? Yang disebut komunikasi itu adalah interaksi antara satu orang dengan pihak lain. Komunikasi tercapai itu jika ada pihak lain. Kalau tanpa pihak lain itu bukan komunikasi, tapi ngomong. Iya kan? Benar nggak? Kalau tanpa komunikasi itu ngomong. Ngomong dewe gitu ya, senyum sendiri, ya kan? Ya, mungkin sebentar lagi setelah pengumuman pasien banyak ya. Setelah pengumuman ya DPT dan sebagainya itu ya, itu mungkin banyak. Ya, tapi tidak apa-apa ya, dijamin BPJS. Dijamin BPJS itu tidak apa-apa ya. Tidak masalah ya. Jadi gini Bapak-bapak Ibu semuanya, dalam komunikasi itu ada 3 hal penting. Yang pertama apa? Konten. Yang kedua, kontak. Yang ketiga, deliver. Konten itu apa? Bahasa sederhana konten itu adalah apa yang ingin kita sampaikan, isi dari pesan. Isi dari pesan. Saya selalu mengatakan begini pada teman-teman. Nah, kebetulan minggu depan saya itu ada jadwal di salah satu perusahaan pengembang software. Nah, saya sampaikan ke teman-teman itu, saya punya materi, saya sampaikan ke teman-teman biasanya begini. Pernah nggak kita tidak beli di suatu toko atau kita tidak datang pada suatu rumah makan bukan karena tokonya jelek, bukan karena produknya jelek, bukan karena produknya mahal, tetapi karena tukang parkirnya nyebelin? Pernah nggak? Sering kan? Yang salah siapa? Tokonya kah? Produknya kah? Bukan. Tapi apa? First impression, pertama kali ketemu nyebelin. Sehingga apa? Gue gak mau bakalan datang ke tempat lo. Ngapain? Tukang parkirmu itu nyebelin. Datang gak dicari parkiran, kita mau pulang, dia minta parkiran, nomor. Sebel gak? Sebel. Itu bisa nggak mempengaruhi penilaian kinerja dari toko itu? Bisa. Maka apa yang terjadi di dalam suatu kinerja perusahaan atau organisasi, jangan dikira kinerja pokok, jangan dikira kinerja utama itu sebagai ukuran kinerja. Tetapi seringkali orang itu stereotype, halo effect yang muncul. Kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Itu benar terjadi. Pertama kali datang kesannya jelek, akibatnya dianggap semuanya jelek. Itu maka fungsi layanan dalam peningkatan kualitas suatu organisasi atau suatu perusahaan itu dimulai dari sentuhan pertama dengan stakeholder. Nah, itu sentuhan pertama Pak. Kalau disentuh pertama belum berasa, sentuh kedua Pak. Kalau sentuh kedua belum berasa,
Ketiga apa? Kalau belum terasa lagi, jangan orangnya pingsan Pak. Ya, gitu. Jadi konten itu isi, ya. Apa yang ingin kita sampaikan? Nah begini, misalkan begini, Indonesia itu kan tipenya individual atau kolektif? Individual atau kolektif? Kolektif. Kenapa? Karena budaya gotong royong masih ada di Indonesia. Di Amerika, di Jepang, di Eropa nggak ada gotong royong. Di sana nggak mengenal ronda, ya kan? Di sana nggak mengenal ronda, di sana nggak mengenal yo resik-resik got bareng, nggak ada. 17 hari kemerdekaan rame-rame ngecat tembok, apalagi nyadran resik-resik kuburan di sana nggak ada. Itu hanya ada di budaya kolektivisme, tidak ada di budaya individualisme. Maka kita harus berbangga hidup di Indonesia, ya kan? Enak Indonesia itu, karena kita ada pengalaman 350 tahun dijajah, jadi sudah terbiasa menderita. Jadi kalau naik harga-harga naik kita sudah biasa, kita sangat adaptif. Krisis ekonomi Amerika dunia tahun 2014, Amerika itu sampai yang namanya LSM ngajari bagaimana caranya hidup, bagaimana hidup dengan alam, diajari. Kita nggak perlu, karena lahir ceprot kita udah belajar dengan alam. Nah, dalam konteks komunikasi, begini, sampaikanlah, karena kita budaya kolektif, sampaikanlah sesuatu itu dengan adab. Sampaikanlah sesuatu itu dengan tanpa menyakiti, dengan tanpa menyinggung. Bapak Ibu pernah lihat idol-idol gitu di TV-TV pemilihan bintang-bintang itu, pernah lihat ya? Yang menang kira-kira siapa? Yang menang kira-kira siapa? Pemenangnya kan berdasarkan SMS kan? Sekarang berdasarkan WA mungkin ya, karena saya udah lama nggak nonton TV, lebih suka nonton YouTube. Nah, yang menang siapa kira-kira? Apakah yang terbaik? Enggak. Yang menang itu yang nangis-nangis. Yang menang itu adalah yang menonjolkan sentimental. Yang menang itu adalah yang bisa menggugah rasa, ya kan? Bangsa Indonesia, gitu lah. Iya, iya, itu lah. Karena apa? Yang disampaikan Bapak tadi, kenapa? Karena apa? Menang karena apa? Karena terlalu banyak dibully. Orang dibully, menderita kan, nangis kan, orang jadi simpati kan. Nah, doanya terkabul. Jadi begini, Indonesia itu negara kolektivisme. Jadi negara kolektif, negara yang menganut kemasyarakatannya kuat. Maka apa? Jangan sekalipun komunikasi, meskipun benar, menyakiti. Komunikasilah dengan lemah lembut, komunikasilah dengan bahasa yang santun. Itu akan lebih dihargai. Meskipun kita benar, tetapi kita menyampaikan salah, maka apa? Yang terjadi pemberontakan, gejolak diri. Misalkan begini, saya punya contoh yang luar biasa bagus, saya alami dan saya benar-benar tertampar. Ya, itu sakit tapi tak berdarah, tapi menghujam hati gitu. Gini, saya tanya Bapak Ibu semuanya, masuk kerja jam berapa Mbak Min? 7:30. Oke, 7:30 itu masuk kerja. Oke. Artinya kalau kita absen jam 7:29 aman ya? 7:29 29 detik aman ya? Aman. Nah, konsep jam 7:30 itu sebenarnya bukan konsep masuk kerja. 07:30 itu adalah jam siap kerja. Ya. Siap kerja, kenapa? Ketika Anda presensi, finger, atau apapun namanya, itu ketika Anda presensi jam 07:29, itu artinya Anda masih Bapak Ibu semuanya atau kita, itu naruh tas, ke toilet, make up, cek WA, dan sebagainya kan? Habis berapa menit itu? Sejam. Apalagi ibu-ibu dandan dulu, ya kan? Sejam. Saya pernah tertampar oleh pemilik perusahaan.
CEO saya, pemilik perusahaan saya, tempat saya bekerja, ya namanya buruh kan ya. Saya datang ke tempat kerja saya, masuk itu jam 8. Saya jam 8 kurang 5 sudah masuk nih. Sudah presensi saya. Dari parkiran masuk gitu kan. Si bos di depan pintu masuk kita. Pagi Budi, semangat. Ya beliau mengatakan gitu sambil lihat jam. Batin saya asem gitu kan. Sambil lihat jam, dia tidak negur. Beliau itu tidak negur sama sekali, tapi hanya melihat jam. Saya terus speechless, nggak bisa ngomong kan. Yo ngalah gitu ya. Oh yo ngepasi gitu kan. Artinya apa? Dengan komunikasi santun yang sangat soft, lihat jam gitu, itu kan bos memberi sinyal, Bud, kalau masuk kerja itu ya jangan siang-siang. Kamu itu level manajerial harus memberi teladan. Itu kan bahasa yang tidak diungkapkan, kan begitu. Setelah dari itu apa yang saya lakukan? Setengah 8 saya sudah masuk kantor. Karena pas ketemu itu, si bos bilang, Bud, nanti kalian langsung ke ruangan saya ya. Horor gitu. Horor gitu. Beliau sama sekali nggak nyinggung masalah jam kerja. Beliau menyinggung mengenai program kerja, capaian targetnya gimana dan sebagainya. Sama sekali nggak nyinggung. Tetapi komunikasi itu hanya bisa dilakukan, gaya komunikasi untuk level manajerial ke atas. Untuk manajerial ke bawah, ya nggak nyambung. Ya kan? Karena manajerial ke bawah itu harus bermain aturan. Tetapi kembali dengan bahasa yang baik. Bahasa sederhana gini, komunikasi. Kalau di pemerintah kan jarang tuh menggunakan demo-demo tentang kenaikan gaji UMR kan tidak pernah kan ya? Tidak pernah, aman, enak. Saya ngadepin 5.000 lebih karyawan. Ya, 5.000 lebih karyawan. Gini Bapak Ibu semuanya, ini cerita nih. Ibu-ibu demo, tempat kami pabrik kan banyak ibu-ibu kan. Penguasa dunia itu kan mak-mak, ya kan? Manusia ras terkuat di dunia itu kan mak-mak, ya. Mak-mak itu datang nih. Nah, mak-mak itu protes. Nah, Pak, kenapa gaji kami kok kecil? Naik kami kok tidak banyak? Wah, ini biar bahasa kan, yang bicara perut kalau gitu. Ya kan? Kalau masalah gaji itu kan yang bicara perut, bukan logika. Ya kan? Kalau pada level, apakah kita marah? Enggak. Wajar level bawah mengatakan seperti itu. Wajar. Jangan ditanggapi dengan emosional. Tidak boleh. Karena apa? Orang yang berbicara mengatasnamakan perut itu yang muncul otot, bukan otak. Maka apa? Kita stimulus agar mereka berpikir logis sesuai dengan yang kita harapkan. Wah ini, saya suruh nangani itu, saya tangani. Ya, saya tuh lebih dekat dengan tim dibanding dengan atasan. Ya, saya tuh lebih dekat karena apa? Bahasa saya bahasa pasar. Ya, bahasa saya bahasa pasar. Saya level manajerial tapi bahasa saya bahasa pasar. Jadi bos saya itu tahu, pokoknya bagian ribut-ribut itu saya pasti dikedepankan. Masalah demo dan sebagainya. Kalau ada kan May Day, hari buruh itu kan pabrik-pabrik lain seringkali mendatangi pabrik, betul-betul pabrik yang lain supaya ikut demo gitu kan, yang maksud saya. Ya kan? Profil saya itu kan nggak cocok untuk manajer. Preman ya. Preman ya. Manajer nggak patut belas. Kalau saya tuh melihat profil saya itu benar gitu, ya kan? Gitu. Jadi ibu-ibu itu datang. Saya agendakan, yuk Bu, kita ketemu, ngobrol-ngobrol. Silakan perwakilan, semua pengen masuk. Satu lini produksi sekitar orang 400. Saya katakan ruangannya nggak cukup. Kalau cukup, kalian saya suruh masuk semua. Tapi karena nggak cukup, perwakilan. Yuk, siapa perwakilan? 40 orang masuk. Wah, ruangan itu. Ya. Saya tanya, ada apa Ibu? Apa yang dikeluhkan? Ya. Saya selalu menggunakan campuran bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Kenapa? Bahasa Jawa itu adalah bahasa yang melungguhke, bahasa yang menghargai, bahasa yang meletakkan diri kita dengan cara menghormati orang lain. Maka kata-kata nggih itu selalu saya gunakan. Nuwun sewu itu saya gunakan meskipun itu saya di Jakarta.
Saya gunakan karena apa? Itu bahasa yang menghormati orang lain. Meskipun suku bangsa yang lain nggak ngerti bahasa Jawa, tapi kata-kata itu mereka paham bahwa kata-kata itu adalah kata-kata yang menghormati. Maka saya sampaikan gini, Nuwun sewu ibu-ibu ada apa ini di sini? Apa yang ingin dikeluhkan? Dia protes, Pak, kami kok gajinya kecil. Berbeda dengan manajer setiap tahun naiknya gede-gede. Kami kok gajinya kecil. Oh gitu ya. Udah, ada lagi ketika mereka sudah menyampaikan. Oke, baik Bu, matur suwun. Terima kasih atas masukannya. Nah, sebelum kita ngomong tentang masalah gaji, nah ini saya ingin kabar-kabar nih, gitu. Nuwun sewu, Ibu, putranya kuliah enggak? Oh, udah kuliah Pak di sini. Putranya yang kuliah siapa aja nih? 7 jari. Alhamdulillah semuanya banyak yang sudah kuliah, gitu kan? Kita harus bersyukur kalau tim kita banyak yang kuliah. Artinya apa? Di pendidikan akan meningkatkan derajat sosial. Nah, terus, ya, Bu, mohon maaf, kalau nanti putranya lulus, pengen jadi apa ini? Gitu kan? Wah, pengen jadi manajer kayak bapak itu. Amin, kita doakan, amin. Semoga nanti terkabul ya. Pengen jadi apa? Jadi pejabat. Kita doakan semua, semoga cita-cita bapak ibu, putra-putra ibu semua jadi orang yang sukses. Kita doakan. Nuwun sewu Bu, jika nanti ibu, putra ibu jadi manajer, kira-kira kalau digaji, gajinya mungkin sama seperti ibu ya kalau jadi manajer. Ya nggak mau. Masa manajer gajinya seperti saya gitu kan? Masa nggak mau? Iya, manajer itu gajinya harus tinggi. Oh gitu ya, manajer harusnya lebih tinggi dibanding operator. Iya. Oh gitu. Kalau gitu rapat kita akhiri hari ini. Loh kenapa? Loh ibu jawab sendiri permasalahannya. Iya kan? Benar nggak? Setuju kan? Ibunya protes, operator harus seperti manajer. Anaknya kuliah, lulus pengen jadi manajer, nggak mau digaji seperti dia. Kan dia jawab sendiri sudah. Sudah kan Bu, ibu jawab sendiri. Lah gimana sendiri? Katanya ibu kalau jadi putra jadi manajer nggak mau digaji seperti ibu, maunya gaji seperti saya. Kan ibu udah jawab sendiri. Bingung dia. Akhirnya apa? Saya selalu berusaha memberikan suatu logika berpikir bagi rekan-rekan kerja kita, bagaimana kita bukan mengcounter secara langsung. Kalau mengcounter pasti defense. Kalau kita selalu mengatakan, oh Anda salah, itu pasti mereka akan defend. Tapi benar. Tapi tunjukkan celah di mana logika yang dibangun oleh lawan bicara kita itu ada sesuatu yang kurang pas. Maka kita tunjukkan pas dengan bahasanya melipir. Itu akan lebih asik. Ya kan akhirnya mereka kan, oh iya, diam sendiri, bingung. Monggo dipikirkan, direnungan baik-baik. Kita tunggu apakah masih punya keinginan untuk menuntut haknya tersebut. Bingung sendiri mereka. Dan kita menang satu langkah kan, tapi kita nggak boleh menunjukkan kesombongan kita. Meskipun saya dalam batin arogan juga gitu kan, mampus loh ini. Gitu kan, tapi kan kita nggak boleh kan ngomong gitu kan, gitu. Ya, itu strateginya seperti itu. Kemudian apa? Kita tunjukkan fakta. Di dalam perusahaan itu kan ada macam-macam kriteria, ya kan? Perusahaan industri kan berbagai macam kriteria. Kita tunjukkan pada bidang farmasi itu 20% lebih tinggi dibanding industri lain secara gaji. Kita tunjukkan. Nggak bisa ngomong. Ya. Akhirnya apa? Kembali lagi, kalau kita berhadapan dengan satu hal yang konflik, maka kita tunjukkan fakta. Tetapi ingat bahwa kebenaran itu akan menjadi sesuatu yang negatif ketika kita menyampaikan dengan cara menyakiti, dengan cara menyakitkan. Itu bahaya. Ya, itu bahaya. Jadi kalau di ASN, enak ketemunya pegawai yang tidak terbiasa menjadi aktivis demonstran. Kalau di pabrik itu seninya lebih banyak. Ya, fulusnya gede ASN Ibu. Gede ASN. Karena di pabrik itu begini. Ngadepi sopir ya. Ngadepi sopir, saya saat itu tim saya yang saya masukkan sebagai
kepala seksi untuk bagian transportasi itu mak-mak. Kenapa? Ada strateginya. Karena mak-mak itu nggak males dinego. Kalau bapak-bapak masih bisa dinego. Ganti jadwal, dioper, ganti jadwal. Mak-mak males mikir. Pokoknya ini ya ini udah. Ini strategi. Pokoknya bagian yang keras-keras itu jangan lebih tegas mak-mak dibanding bapak-bapak. Nah, itu. Jadi ada namanya Mbak Supriyah, itu tim saya bagian umum, CA General Affair, itu orang Madura. Dia dulu kepala lini produksi dalam ininya itu. Kemudian kita promosikan jadi supervisor. Di supervisor orangnya kan tegas, gaya Madura kan gitu kan, tegas. Mbak promosi, kita kasih training, kemudian handling personal, training penanganan sumber daya manusia, bagaimana mengelola sumber daya manusia, kita promosikan jadi kepala bagian umum transportasi. Kenapa itu kita tunjuk? Karena ketika kita coba 3 orang bapak-bapak sudah disetting jadwalnya, karena kalau transportasi truk dan sebagainya itu kan sopir itu kan butuh istirahat. Kalau sudah jalan Jakarta PP ya, Jawa itu kan harus istirahat 2 hari. Kadang-kadang kalau masih bapak-bapak masih bisa dinego, saya nanti ini ada acara. Kadang-kadang mereka nggak digunakan istirahat, tetapi digunakan untuk mobil yang lain. Kan dia berbeda libur kan. Nah, kalau mak-mak itu enggak anti nego, pokoknya ini ya ini, membuat ribet itu malah sukses. Ganti ban dan sebagainya, bapak-bapak itu kalau ban bekasnya mana? Kalau di swasta kan ketika di replace kan ban bekasnya harus ada itu, busi pun harus ada. Bapak-bapak kadang-kadang malas ngurus itu, mak-mak dihitung bener. Ini jadi kita harus tahu budaya dalam menangani tiap karakter kelompok orang. Tidak bisa satu karakter itu digunakan sama rata. Dengan pimpinan saya, dengan GM saya, kadang-kadang masih lugu-lugu gitu kan. Tapi dengan BOD-1, sekretari korporat dan sebagainya, ya kita dengan adat yang berbeda. Karena apa? Beda level, marwahnya beda, ya kan? Kalau dengan GM kan kita tiap hari ngobrol, ketemu, kadang-kadang kita sampai malam sampai pagi buat program gitu kan. Tapi kalau dengan BOD dan sebagainya adatnya beda. Level tata keramanya itu beda. Itu penting. Saya dengan Mbak Bin, dengan teman-teman kalau di grup ya gitu kan. Tapi kalau ketemu langsung, melihat situasi lingkungannya seperti apa. Kalau ada anak buahnya, ya kita tetap menghormati teman, meskipun itu teman baik kita, menghormati posisi mereka di jabatannya. Suatu ketika teman kuliah saya itu ada jadi direktur Bappenas. Kalau kita manggil, panggilannya itu Saru. Panggilannya Saru. Saya ungkapkan di sini nggak layak. Itu ketemuan di angkringan Gareng Metro Jalan Mangkubumi Jogja. Ajak ketemuan di sana. Saya sama teman juga. Teman itu langsung melihat, manggil jarak jauh. Ya setelah 10 meter dipanggil, nah itu sih itu. Manggil dengan suara keras. Nggak tahunya itu sekelilingnya itu adalah anak buahnya. Itu saya sempat kaget. Terus ya Allah. Terus anak buahnya yang lihat. Level direktur Bappenas dipandang dengan bahasa panggilan waktu kuliah. Saya ungkapkan di sini aja nggak layak sebenarnya. Terus itu kan sesuatu hal yang tidak pas. Jadi kalau ketemu teman-teman yang wira swasta gitu, oke lah, gitu ya, swasta oke lah. Tapi kalau di pemerintahan itu kan beda. Maka kita harus menempatkan komunikasi sesuai konteksnya. Nah, tadi kalau konten itu adalah isinya, konteks itu adalah lingkungannya. Dalam kondisi apa?
Dalam kondisi apa? Tadi salah satu yang disampaikan Bapak, kenapa menang? Karena ada konten yang salah konten. Konten yang salah konten. Yang justru itu membuat simpati. Justru membuat simpati meningkatkan daya belinya. Kalau daya belinya meningkat, nggak usah promosi, cukup. Kenapa? Sudah dipromosikan pihak lawan, begitu kan? Maka ada teori di marketing, ketika Anda promosi jangan menjelekkan lawan. Artinya dengan menjelekkan lawan itu artinya kita mempromosikan lawan. Orang yang nggak tahu jadi tahu, orang yang nggak tahu jadi pengen ngerti. Apalagi dalam konteks Indonesia, uang kok seneng dikuyo-kuyo, uang kok seneng dielek. Jadi itu yang jelek pun jadi bagus. Sepakat ya? Kenapa? Kita itu kan sentimental, melo. Untuk itu, kenapa dangdut lebih laris? Dangdutnya lebih laris. Kenapa? Kita tuh malas mikir. Dan saya tuh malas mikir. Jadi apa? Kalau kita berkomunikasi dengan orang dalam apalagi yang level di bawah kita harus melihat kapasitas, konteks siapa lawan bicara kita. Jangan terlalu teknis. Saya bukan orang farmasi, bekerja di bidang farmasi. Ketika saya briefing sales, maka saya hanya menyampaikan masalah teknis bagaimana cara menjualnya. Bukan ngomong masalah obatnya. Obatnya itu hanya tahu, Paramed, sampai sekarang saya masih ingat. Paramed itu sih adalah paracetamol, propionate, kemudian CTM dan kafein. Paracetamolnya 250 mg, kemudian propionate-nya 125, CTM-nya itu 5, kemudian kafeinnya 50. Saya masih ingat. Harganya saya masih ingat. Pesaingnya siapa saya masih ingat. Karena apa? Supaya kita ngerti di mana kita berada, maka kita harus tahu apa pekerjaan kita. Kalau kita bekerja tanpa ngerti apa yang kita kerjakan, itu adalah langkah pertama kegagalan. Jadi saya tahu, itu harus di luar otak. Itu induction training. Jadi tempat kami, itu kalau berpindah, itu ada waktu seminggu induction training untuk memahami budaya pekerjaan. Tiap produk itu beda karakternya. Produk itu personalisasinya kayak manusia. Jadi sama halnya saya kira di KPPN, tiap bagian kan juga memiliki seni sendiri-sendiri kan. Nah, saya paling nggak bisa kerja di administrasi. Kalau nyari uang, pintar saya. Nyari uang. Jadi saya bidang sales distribution, sales marketing distribution itu bangun tidur jual, mau tidur mikir penjualan, mimpi pun penjual gitu. Mimpi pun penjual. Jadi yang penting, karena gini Bu, bisnis itu ada 3 tujuan. Yang pertama cuan, yang kedua cuan, yang ketiga cuan. Ya, benar. Tanpa cuan kita nggak mungkin naik gaji. Tanpa cuan kita nggak bisa bangun pabrik. Tanpa cuan kita nggak bisa membangun lab yang bagus. Tanpa cuan kita nggak bisa mensejahterakan karyawan. Tanpa cuan kita tidak bisa CSR. Itu kan. Maka esensinya itu. Di organisasi apapun saya kira itu. KPPN pun cuannya kan beda, bentuknya beda kan. Ukuran kinerjanya kan beda. Cuan itu kan dalam pabrik kami itu kan profitabilitas. KPI-nya kan profitabilitas. KPI di KPPN kan beda. Intinya kan maksimalisasi dari cuan itu dengan parameter yang berbeda. Kalau itu maksimal, optimum, artinya apa? Lancar kan kinerja, kedepannya kan lancar. Kalau enggak, diamputasi kebagian. Kalau pabrik kan begitu. Nah, jadi gini Bapak-Bapak Ibu, konten. Kalau saya ketemu, sales itu ada tiga bagian. Yang satu adalah bagian di obat, dispensing, retailer.
itu berbeda dengan sales di lapangan. Gayanya beda, sopan santunnya beda, tata keramanya beda, pilihan katanya beda, karena apa? Produk yang dijual beda dan customernya beda. Artinya apa? Ketika kita berada pada budaya yang berbeda dengan orang yang di hadapan punya kultur yang berbeda, maka kita harus menggunakan pilihan kata, pendekatan yang berbeda.